Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya adalah dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Video ini saya buat sebagai pernyataan diskusi diri untuk kerja terutama perguruan tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT bidang pengajar. Satu saya bidang pendidikan di Universitas Hasyim Asy'ari Kebumen Jombang. 2002 saya melanjutkan studi saya S2 di Universitas Negeri Malang, program studi manajemen pendidikan. Ketika saya selesai mengambil S2 di Universitas Negeri Malang, program studi manajemen pendidikan 2004, saya bekerja di Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Karena bidang keahlian saya di bidang manajemen pendidikan, maka saya banyak mengampu mata kuliah di bidang manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Tahun 2013 saya menempuh pendidikan S3 di program di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi manajemen pendidikan Islam. Setelah saya selesai S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya diminta untuk memegang mata kuliah pokok di jurusan Administrasi Pendidikan, yaitu mata kuliah manajemen berbasis sekolah sampai sekarang. Pada ini juga saya sampaikan bahwa mata kuliah manajemen berbasis sekolah itu ada di program PGSD FKIP Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, juga ada di program Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kali ini saya sebagai dosen Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Yani Banjarmasin yang memegang mata kuliah pokok yaitu manajemen berbasis sekolah. Deskripsi mata kuliah yaitu deskripsi mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Kemampuan yang diharapkan, kemampuan mahasiswa setelah menempuh mata kuliah manajemen berbasis sekolah 3 SKS, materi pembelajaran, sistem pembelajaran manajemen berbasis sekolah, metode pembelajaran, media dan sumber belajar manajemen berbasis sekolah, interaksi DIS dengan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Metode dan pendekatan yang saya gunakan pada proses pembelajaran mata kuliah manajemen berbasis sekolah adalah menggunakan DAA, yaitu Delivery, Integration, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan tentang Delivery, Integration, dan Assessment, saya akan menyampaikan dulu tentang deskripsi mata kuliah MBS, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah MBS atau manajemen berbasis sekolah, terus materi pembelajaran, sistem pembelajaran manajemen berbasis sekolah, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran. Deskripsi mata kuliah manajemen berbasis sekolah adalah bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan
yang memberikan otonomi luas kepada sekolah. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola semua sumber daya, termasuk sumber dana sekolah, dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. MBS, manajemen berbasis sekolah, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa atau calon pendidik menjadi seorang pemimpin kepala sekolah ketika mereka lulus dan mengabdi di lembaga pendidikan. Kode mata kuliah ini adalah MKDK 131/3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa program studi Literasi Pendidikan semester 2. Dan kali ini lebih difokuskan pada manfaat manajemen bersekolah serta alasan dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah di sekolah. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah manajemen berbasis sekolah 3 SKS. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep manajemen dan manajemen pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menelaah hakikat tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami manfaat serta alasan dilaksanakan manajemen berbasis sekolah di sekolah. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang karakteristik dan strategi melaksanakan MBS di sekolah. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pemimpin dan kepemimpinan pendidikan. Mahasiswa memiliki kemampuan memahami kepemimpinan kepala sekolah dan tugas serta tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Materi pembelajaran manajemen berbasis sekolah adalah 1. Manajemen sebagai ilmu, kiat, dan profesi, serta pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. 2. Fungsi dan manfaat manajemen pendidikan. 3. Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan. 4. Prinsip-prinsip dan garapan manajemen sekolah. 5. Istilah dan pengertian serta tujuan manajemen berbasis sekolah. 6. Manfaat manajemen berbasis sekolah serta alasan dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah. 7. Masih materi lanjutan dari 6, yaitu masih membahas tentang manfaat manajemen berbasis sekolah serta alasan dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah di sekolah. Adapun sistem pembelajaran manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, asinkronus. Pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah 3 SKS, mahasiswa membuat kelompok secara mandiri. Setelah mereka membuat kelompok, mereka menerima judul diskusi yang sudah ditentukan oleh dosen. Mahasiswa membaca buku yang sudah ditentukan, bahan ajar sudah ditentukan pada bab yang akan dipresentasikan. Mahasiswa membuat resume dan PPT yang akan dipresentasikan. Mahasiswa men-share PPT yang akan dipresentasikan melalui WA Group dan Classroom Google. Yang kedua adalah sinkronus. Pada sinkronus ini, mahasiswa mempresentasikan PPT-nya, resumenya, materinya yang sudah dikerjakan, dan hasil dari hasil kerja kelompoknya.
Mahasiswa lain yang tidak presentasi bersama dosen mengulas, menyimak tentang hasil kerja tersebut. Terus mahasiswa memberi pendapat sanggahan terhadap materi yang dianalisis. Artinya mahasiswa yang tidak diskusi, memberikan pendapat dan sanggahan. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi secara bersama-sama. Ini adalah sistem pembelajaran manajemen berbasis sekolah. Terusnya metode yang digunakan pada materi perkuliahan manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama metode ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, tentunya ini adalah diskusi kelompok, yang ketiga simulasi, yang keempat simulasi demonstrasi, yang kelima problem solving, dan tentunya juga menggunakan berbagai pendekatan model pembelajaran yang inovatif dan kooperatif. Adapun sumber buku, sumber belajar yang digunakan dalam mata kuliah MBS ini, bahwa saya mewajibkan mahasiswa untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan manajemen berbasis sekolah, baik buku-buku cetak maupun digital, jurnal cetak maupun jurnal digital yang berhubungan dengan manajemen berbasis sekolah, dan referensi lainnya yang menunjang mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Adapun salah satu buku wajib yang diwajibkan untuk mahasiswa memiliki agar mereka mampu memahami secara betul tentang manajemen berbasis sekolah adalah pertama, satu, buku karangan saya sendiri, yaitu Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, sebuah konsep, teori, dan aplikasinya di sekolah. Yang kedua, buku wajib karangan Dr. Mulyasa, Manajemen berbasis sekolah, dan satu buku penunjang yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan karangan saya sendiri, yaitu Dr. Ahmad Fauzi SPM. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan metode pendekatan DIE. Metode pendekatan DIE adalah satu, delivery. Pada delivery ini, bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran, strategi penyampaian materinya, bahwa materi pembelajaran saya sampaikan melalui buku yang sudah saya wajibkan untuk dipelajari melalui PPT, ya, dan saya menyampaikan baik secara luring masuk di kelas maupun secara online. Adapun media dan sarana ketika saya menyampaikan materi kuliah adalah di samping luring, saya menggunakan media pertama adalah media Google Meet. Ini sering kami gunakan dalam proses perkuliahan online karena sistem perkuliahan kami adalah blended learning, kadang luring, terkadang online. Media sarana yang kami gunakan adalah Google Meet, yang kedua Zoom, yang ketiga Classroom Google, dan WhatsApp. WhatsApp ini digunakan sebagai interaksi kami di luar perkuliahan. Sedangkan Google Classroom adalah untuk mengumpul tugas-tugas yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah interaction. Interaction adalah bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan serta berinteraksi dalam proses pembelajaran ketika perkuliahan berlangsung, ya, pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Dalam hal ini, dalam proses perkuliahan manajemen berbasis sekolah, interaksi antara DIS dengan mahasiswa terjadi dua arah. Yang pertama, mahasiswa mempresentasikan tugas dan hasil diskusinya secara kelompok
kepada dosen dan semua teman yang ada di kelas. Yang kedua, mahasiswa memberi pertanyaan dan tanggapan secara langsung dan hasil diskusinya yang sudah dipresentasikan. Yaitu umpan baliknya adalah mahasiswa memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada mahasiswa yang tadi presentasi dari hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Selanjutnya, dosen dan mahasiswa saling memberi pendapat terkait perkuliahan. Artinya setelah dosen memberikan pendapat juga, setelah mahasiswa bertanya dan mereka saling berinteraksi. Setelah itu, setelah mereka berinteraksi, memberi sanggahan, pertanyaan, yang presentasi tadi menjawab, dosen memberikan evaluasi, saran, perbaikan untuk materi yang sudah didiskusikan dan materi yang akan didiskusikan selanjutnya. Untuk asesmen adalah sistem evaluasi dan penilaian mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Adapun rubrik penilaian presentasi, adapun penilaian manajemen mata kuliah manajemen bersekolah saya ambil dari termasuk dari presentasi. Nah, rubrik penilaian presentasi mata kuliah MBS adalah 1. Cepat tepat dalam menyelesaikan tugas kelompok dan hasil diskusinya. Ya. Adapun teknik penilaian mata kuliah ini, yang pertama juga saya ambil dari banyaknya partisipasi dan interaktif ya seorang mahasiswa ketika proses perkuliahan mata kuliah manajemen berbasis sekolah berjalan. Yang kedua adalah unjuk kerja individu maupun kelompok. Ini tentunya ketika mereka melaksanakan tugas kelompok, jadi keaktifan ketika kerja individu maupun kelompok itu juga menjadi bahan penilaian. Yang ketiga adalah tes tertulis dan tes lisan. Standar penilaian bahwa absensi ya kehadiran mahasiswa atau absensi itu 20%. Nah, keaktifan, partisipasi, sikap dan perilaku ketika mereka sudah berada dalam kelas, ketika mereka berdiskusi dan seterusnya itu 25%. Tugas-tugas terutama tugas kelompok ketika mereka menyelesaikan presentasi itu 15%. Terus ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Ini sudah disampaikan di dalam kontak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Adapun komersi nilai yang mereka peroleh adalah 1. Nilai 91 sampai 100 itu bobot A, 81 sampai 90 itu A min, 76 sampai 80 B plus, 71 sampai 75 B, 66 sampai 70 itu bobot C plus. Mari sama-sama saya persembahkan video pembelajaran melalui Google Meet, cuplikan pembelajaran saya mata kuliah manajemen berbasis sekolah atau cuplikan pembelajaran sinkronus mata kuliah manajemen berbasis sekolah 3 SKS MKDK 1331 pertemuan ke-6 submateri perkuliahan MBS yaitu manfaat manajemen berbasis sekolah serta alasan dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan melanjutkan materi kuliah kita dan memperdalam tentang materi manajemen berbasis sekolah, tentang manfaat dan alasan dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah. Salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa
HP dan mahasiswa PGSD. Ya, izin Bapak share dulu ya. Izin Bapak share dulu materinya. Oke, mohon diperhatikan dan disimak, mudah-mudahan. Nah, ini materinya muncul. Nah, ini dia ya. Mata kuliah kita mata kuliah MBS 3 SKS ya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal semester dan di dalam kontrak perkuliahan kita, bahwa buku wajib yang harus dimiliki mahasiswa diantaranya adalah buku manajemen berbasis sekolah karangan Mulyasa dan juga buku Bapak sendiri, yaitu buku tentang manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, itu gambarnya ya, itu salah satu buku wajib. Walaupun juga ada buku wajib di dalam RBS dan kontak kuliahan kita, ini salah satu buku wajib. Nah, yang harus Anda miliki, dan alhamdulillah sudah banyak memiliki, dan itu buku penunjang. Ya, buku wajibnya itu di situ sangat banyak. Di dalam buku yang Bapak karang ini sangat banyak materi pembahasan tentang manajemen berbasis sekolah, dilengkapi juga dengan materi kepemimpinan. Tapi dalam hal ini ya, kita akan membahas tentang memperdalam ya manajemen basis sekolah, tentang manfaat dan alasan dilaksanakannya manajemen berbasis sekolah. Oke, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa manajemen sekolah itu kan adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, artinya bentuk otonomi pengelolaan secara mandiri bagi sekolah, yang dalam hal ini kepala sekolah, guru dibantu komite ya mengelola secara mandiri. Ya, apa yang dikelola? Ya, semua kegiatan yang ada di sekolah mereka gitu. Nah, itu adalah hakikat manajemen sebagaimana yang kemarin sudah kita diskusikan sama-sama, kita belajar bersama-sama. Ada yang mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang luas, yang besar kepada sekolah, dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif melibatkan secara langsung warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, karyawan. Nah, di sini adalah ada dua kata yang harus diingat nih, bahwa manajemen sekolah itu intinya adalah pemberian otonomi yang luas pada siapa? Kepada sekolah. Jadi kalau nanti pian menjadi kepala sekolah, otomatis nanti mengelola sekolahnya secara mandiri. Pemerintah nggak ikut campur tangan. Baik sekolah itu dibikin sekolah adiwiyata, sekolah berbudaya religius, dan sekolah-sekolah unggul di bidang lainnya. Gitu ya. Nah, ini yang kedua nih, kata-katanya adalah pengambilan keputusan secara partisipatif. Nah, artinya apapun masalah sekolah itu pengambilan keputusannya adalah partisipatif. Semuanya melibatkan warga sekolah, orang tua siswa, masyarakat, ya guru, termasuk kepala sekolah ya. Nah, apa manfaatnya pelaksanaan MBS ini? Mohon diperhatikan nih kita agar nanti bisa menjawab di pertanyaan UTSU dan UAS kita. Nah, MBS ini sebagaimana yang ada di dalam buku wajib ya manajemen dan kepemimpinan sekolah, bahwa MBS ini manfaatnya adalah untuk memberdayakan sekolah. Untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal. Contoh sekolah yang menerapkan ya, yang menerapkan manajemen berbasis sekolah ya, kita lihat ya dari sekolahnya, dari apa namanya bentuk pengajarannya ya, dari bentuk pengambilan keputusannya. Kita lihat contohnya nih, kita lihat ini ada gambarnya bahwa sekolah itu salah satu indikator sekolah itu menerapkan MBS manajemen basis sekolah, bahwa sekolah itu adalah bisa dikatakan sekolah itu nyaman, aman ya, iklim budayanya sangat religius,
ya, kondusif. Ini salah satu sekolah ya. Ini sekolahnya Adwiyata hijau ya, menerapkan sekolah Adwiyata. Ini adalah sekolah yang salah satu ciri menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Apalagi contohnya? Nah, nih, pengambilan keputusannya secara partisipatif. Ya, kita lihat, nah ini kalau mereka rapat, ya ini kalau mereka rapat semuanya, ya rapat ini ada kepala sekolah, ini kepala sekolah, ini ada guru, ada orang tua, ada wakil masyarakat. Ini di ruang kantor. Jadi ini salah satu transparansi. Jadi kalau sekolah tuh mengambil keputusan rapat yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan, ya alangkah baiknya orang tua diundang, masyarakat yang pendidikan diundang, ya komite sekolah lah gitu ya. Oke, silakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ulun Pak, Anissa Rahmah. Ulun Pak, Nur Hilyati. Oke, Anissa Rahmah dulu ya. Silakan Ulun Anissa. Pak Kaigudin. Pertanyaannya. Ya, tanpa salam. Izin bertanya Pak. Pertanyaan saya, faktor apa saja yang menghambat sekolah dalam menerapkan, melaksanakan maupun mengimplementasi MBS ini atau manajemen berbasis sekolah? Lalu, apakah ada solusi daripada faktor-faktor penghambat tersebut? Terima kasih. Oke ya, ini faktor apa yang menghambat Iya, ya Pak. dalam pelaksanaan MBS ini? Faktor apa yang menghambat? Dan Oke. solusinya, Pak. Dan solusinya. Nggih. Oke, terima kasih Anissa Rahmah. Ini hambatan dan solusinya. Yang kedua, Nur Hilyati ini bagaimana peningkatan mutunya. Yang ketiga, apakah sudah terlaksana? Oke, MBS ini ya sebagaimana yang sudah pian-pian pelajari bahwa MBS ini kan pengelolaan sekolah secara mandiri ya. Artinya pemberian pemberian otonom yang luas kepada sekolah. Artinya masyarakat itu, pemerintah itu memberikan otonomi yang luas, wewenang luas kepada sekolah untuk mengelola secara mandiri. Ya, bagaimana keberlangsungan sekolah itu. Pemerintah itu kan hanya menerapkan ini loh kurikulumnya, ya ini loh jam belajarnya, ini bukunya. Tapi pengelolaan secara mandiri kan sekolah-sekolah. Nah, yang menghambat itu adalah pertama itulah warga sekolahnya plus termasuk kepala sekolahnya tidak mau berubah dalam mengelola sekolah. Bagaimana yang kemarin Bapak sampaikan bahwa Bapak tahun 2020 awal pernah kunjungan karena Bapak dulu adalah asesor Ban SM Provinsi yang pekerjaan asesor itu mengakreditasi sekolah. Ada sekolah, salah satu sekolah SD negeri itu tidak mau berubah, otomatis MBS-nya tidak jalan. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sudah memberikan kontribusinya bahwa dalam perkuliahan ini sangat penting kita memperhatikan, mengamati, bahkan bertanya. Apalagi ini adalah mata kuliah, materi inti kita ya, manfaat MBS dan alasan dilaksananya kenapa MBS itu dilaksanakan. Bahkan nanti kalau ada Bapak, Ibu, ya abah, mama, tante, acil yang menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, nanti teori ini bisa diterapkan di dalam sekolah yang mereka pimpin agar sekolah lebih maju. Terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan tentang pendalaman materi kita atau kuliah MBS, ya, manfaat dan alasan dilaksananya MBS di sekolah. Terima kasih banyak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.